Oke, kita kembali lagi sama Dokter Ahmad, founder Dokter Meds juga CEO-nya. Dok, ini ada 10 pertanyaan. Oke, siap. Ya, ada 10 pertanyaan ya. Yes, kebetulan juga kan di sini kita ingin mengupas tuntas tentang anti-agingan. Sebelumnya kan dokter punya gelar Biomed AMM. Nah, kebetulan juga pasti banyak followers yang ingin kepo tentang apa sih itu Biomed. Nah, itu bisa dijelasin sedikit kan? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi mungkin Yes. ini biar kita nggak salah ya. Mungkin saya bahas banyak hal ya. Boleh. Jadi kadang-kadang di Indonesia itu terlalu fokus banyak masalah ke gelar ya. Itu yang memang kadang-kadang kalau kita di luar itu nggak terlalu banyak orang cukup PhD selesai ya. Yeah. Kalau di sini kan ada mulai dari Siptak, Sidesco, AAM-nya 3, kemudian ada AAM macam-macam ya. Jadi saya jelaskan. Jadi secara umum di Indonesia itu ada 2 jenis tipikal, atau mungkin ada 3 jenis ya. Satu yang berbasis profesional, yang satunya lagi adalah yang berbasis akademisi. Satunya lagi yang berbasis mungkin ilmu praktikal. Nah, jadi saya bahas yang profesional itu yang kalau dia adalah spesialis. Seorang dokter kalau dia berjenjang untuk mengikuti program spesialis, dia magang di rumah sakit, kemudian mengikuti program profesional sebagai spesialis. Itu adalah spesialis. Yang kedua adalah yang berbasis terhadap akademisi atau dia dari sekolah, itu ada jenjang S1, strata 1, 2, dan 3. Nah, MM Biomed AM itu adalah landasannya ketika dia mengikuti program S2, yaitu adalah program university untuk S2-nya. Magister Biomedik MM Biomed AM, jadi Magister Biomedik Anti-Aging Medicine. Saya ngambilnya di Udayana. Itu salah satu yang paling awal pertama kali. Walaupun sekarang itu udah banyak banget ya. Mulai dari di Unjani ada, di daerah Sumatera ada, macam-macam semuanya. Jadi kita harus tahu hal itu. Oke, berarti khususnya di Sukabumi, berarti Dokter Ahmad ini yang pertama. Iya, kalau untuk di Sukabumi, Iya. setahu saya ya, karena belum banyak, saya yang pertama untuk awal ya. Oke, pertanyaan pertama Dok, apa faktor utama yang menyebabkan penuaan kulit dan bagaimana cara kita bisa meminimalisnya? Oke, itu bagus banget ya. Apa sih sebenarnya yang paling mempengaruhi orang menjadi tua? Simple, makanan. Ditanya lagi, makanan apa sih yang paling sering menyebabkan orang tua? Adalah gula. Jadi gula lebih bahaya daripada narkoba. Dan gula ini adalah penyebab utama dalam proses penuaan. Jadi kalau kita mau mudah simple, kurangi gula, kurangi garam, dan kurangi gorengan. Oke, pertanyaan kedua. Seberapa efektif perawatan anti-aging seperti botox atau filler boleh dalam jangka waktu berapa lama? Oke, ditanya efektif, dia efektif, cepat. Tapi jika ditanya long last, itu nggak lama. Karena itu sifatnya cuma sementara. Botox hanya 6 bulan, filler tergantung jenisnya, ada yang mulai dari 6 bulan, 12 bulan, bahkan lebih dari 12 bulan. Tapi pada prinsip dasarnya adalah, kalau kita mau anti-aging secara keseluruhan, ya kan, itu lebih baik kita kombinasi dari dalam dan dari luar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan dalam cara penuaan terjadi pada pria dan wanita? Jika iya, bagaimana perbedaan ini mempengaruhi pendekatan perawatan anti-aging? Nah, pertanyaan bagus banget. Ada nggak sih bedanya wanita sama pria? Ada banget. Pertama adalah dalam proses menopause. Makanya kenapa kita sering lihat wanita itu lebih cepat tua daripada laki-laki. Pada saat seorang wanita menopause, itu sudah drastis tiba-tiba wanita tersebut mengalami proses penuaan secara tiba-tiba. Karena estrogen adalah kunci utama awet muda untuk wanita. Oke, pertanyaan yang keempat, bagaimana peran diet dan nutrisi dalam proses penuaan kulit? Nah, ini yang paling utama karena penyebab utama anti-aging, penyebab utama penuaan adalah makanan. Maka prinsip dasar yang paling pertama untuk anti-aging adalah makanan. Dan bukan makanannya, tapi cara kita makan, yaitu adalah puasa atau fasting. Itu adalah salah satu metode terbaik untuk kita melakukan proses anti penuaan. Ada penelitiannya adalah ternyata orang kalau melakukan proses puasa minimal fasting intermittent fasting minimal di 12 jam sampai di 16 jam, nggak lebih daripada itu orang bisa lebih awet muda 30 tahun. Jadi kita bisa 30 tahun lebih awet muda ketika melakukan proses intermittent fasting. Pertanyaan berikutnya,
apakah produk skincare anti-aging yang over the counter benar-benar efektif atau hanya pemasaran saja? Oke, kalau ditanya apakah efektif, tidak. Karena setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan keluhannya adalah ringan, itu efektif. Karena secara umum dia sudah bisa mencukupi hal tersebut. Tapi kalau ditanya efektif, tidak. Karena di anti-aging, pilar yang paling pertama adalah mengetahui detail secara spesifik apa masalah kita utamanya. Yaitu harus dengan pemeriksaan lebih detail. Oke.